Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu, para jemaah sekalian di Masjid Babu Sofa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang mengikuti kajian sore. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kekuatan oleh Allah sehingga masih dapat melaksanakan kegiatan, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tentu tetap kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sangat selalu berharap syafaatnya. Bapak Ibu, di kesempatan bulan Ramadan ini, sebagaimana ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah ayat Al-Quran yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang sudah tersirat dan tersurat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang tentunya para jamaah sekalian, kita juga dikuatkan pada ayat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah juga di ayat 185 yang berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayat yang kedua yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jelas memerintahkan kepada kita sebuah kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu ayat sudah jelas perintahnya Allah, berarti kita tidak boleh mengelak. Berarti itu perintah Allah, kita tidak boleh, artinya tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita sudah menyatakan diri kita ini adalah seorang muslim, orang yang beragama Islam, tentunya adalah salah satu ibadah puasa Ramadan ini harus kita kerjakan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Maka para jemaah sekalian, sebelum kita Ramadan ini, kita bertemu di bulan Ramadan, sebelumnya para jemaah sekalian kita sudah berdoa sebagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, doa itu sudah kita selalu bacakan setiap pada bulan Rajab. Selama 1 bulan
bulan Rajab kita membaca doa itu, bahkan di surau, di musola, di masjid-masjid banyak membaca doa itu dengan pujian-pujiannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Itu adalah doa tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadana, dan sampaikanlah ya Allah kami di bulan Ramadan. Berarti jamaah sekalian, doa yang sudah kita panjatkan itu secara otomatis doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sudah dikabulkan karena kita sudah sampai di bulan Ramadan. Bagaimana perasaan kita setelah hadirnya dengan bulan Ramadan? Kira-kira senang atau tambah susah Bapak Ibu? Hadirnya Ramadan kita harus kita sambut dengan rasa senang, dengan rasa gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sapa wong sing seneng dengan rawuhnya, dengan hadirnya bulan Ramadan, haramallahu, maka diharamkan jasadahu, jasad kita ini, 'alan niran ing atase geni neraka. Lha iki lho Bapak Ibu, dengan seneng mawon tok iki lho, perkara hadirnya bulan Ramadan iki pun jasad kula panjenengan sudah diharamkan oleh Allah masuk di dalam neraka. Ya. Ini hadis yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau ayat Al-Quran itu adalah perintahnya Allah, kalau hadisnya Rasulullah ini adalah menekankan kepada kita, berarti meyakinkan kepada kita. Dan awake dhewe gak percaya karo Kanjeng Nabi, dia terus aku percaya sapa meneh. Ya. Maka biarpun bagaimana perintah ibadah puasa di bulan Ramadan ini harus kita yakin, kita lakukan dengan penuh sabar. Kita sabar diri kita ini, karena dengan kesabaran itulah maka kita insya Allah dengan harapan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu mencintai dan menyukai orang-orang yang bersabar. Maka kita sabar. Dan kalau soalnya gak sabar, nanti kita tidak dapat pahala nanti. Maka dengan kita lakukan dengan sabaran. Maka dengan senang saja dengan hadirnya bulan Ramadan Bapak Ibu, kita sudah dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, maka nek jenengan mengulang Ramadan kan iki sebelumnya panjenengan harus diiringi dengan doa. Jaluk doa kali Gusti Allah, jaluk panjang umur, murah rezekine, gitu, sakinah keluargane, bisa sampai dengan bulan Ramadan. Setelah sampai di bulan Ramadan, kita dikuatkan dengan hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini hadisnya Kanjeng Nabi. Nek perintah ayat Al-Qur'an pun jelas. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Itu ayatnya. Nah, ini hadisnya Rasulullah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan Bapak Ibu. Jadi puasa kita ini karena Allah, karena kita iman, percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah perintahnya Allah, maka kita harus kita lakukan dengan penuh sabar, ikhlas, imanan dengan penuh keimanan, waktu sabar dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasane jenengan dia kedah kudu arep-arep ganjarane saking Gusti Allah. Imanan waktu sabar ini artinya mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang
telah lalu. Lho Pak, Bapak Ibu, dosa jenengan yang telah lalu termasuk diampuni dosa. Di dalam hadis itu juga disebutkan bukan hanya dosa kecil, ternyata sampai dengan dosa besar, tapi harus diiringi dengan taubat dan nasuha. Itu Bapak Ibu. Jadi puasa ini kesempatan kita. Mungkin barangkali kehidupan kita Bapak Ibu, kehidupan kita kan di alam di sini ini nama di alam syahadah. Ini baru alam yang berapa ini kita tempatnya? Pertama kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk roh di alam arus, itu rahasia Allah SWT. Hidupan kita yang pertama di alam roh, yang kedua kita hidup di alam arham atau yang disebut di dalam alam kandungan. Semua di dunia ini tidak ada orang yang langsung lahir, tidak ada. Semua adalah lahir dari alam arham atau alam kandungan. Semua dilahirkan oleh seorang ibu. Maka dalam usia 9 bulan 10 hari kita di dalam alam kandungan ini, kita diberikan hidup oleh Allah. Nyatanya orang mergawi, nyatanya kita juga tidak minum, tidak apa, tapi kita diberikan sehat oleh Allah di dalam kandungan seorang ibu kita itu, gitu. Sehat toh, diberikan hidup toh. Tapi makanannya kan berbeda. Tidak ada menu yang kita nikmati kecuali hanya di alam kandungan itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, 9 bulan 10 hari itu bahwa bukti nyata Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita di alam kandungan. Setelah 9 bulan 10 hari kita dilahirkan di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita hidup di alam yang nyata ini dinamakan dengan alam syahadah. Jadi alam dunia ini alam syahadah ini nyoto Bapak Ibu. Sing panjenengan tempati ini adalah tempat kita bernaung, yaitu adalah alam yang ketiga. Karena kita akan melewati 5 fase. Ini alam yang ketiga ini, di alam syahadah ini. Makanya di dalam Al-Quran Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Aslinya Pak ning dunia Pak Indonesia ya kita Pak. Orang nek liya-liyane nek. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Panjenengan ini namun dikengken menyembah kali Gusti Allah. Makanya panjenengan diperintah dengan sholat 5 waktu niku nggih perintah Gusti Allah. Panjenengan nindakake siam Ramadan niki nggih perintah Gusti Allah. Panjenengan bersedekah, berinfak, gitu, sedekah jariyah. Semua ini adalah perintah-perintah Allah. Maka karena kita bisa akan mengalami pada kehidupan di alam berikutnya. Jadi menurut tentunya niki Bapak Ibu, orang podo kalian menunya besok kita di alam berikutnya. Maka di alam dunia ini kita perbanyak. Kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita lakukan puasa itu dengan penuh keikhlasan. Dilakoni sintenanan. Aja kur trimo awake dhewe niate poso. Ya, karena puasa ini adalah rahasianya Allah. Maka kata Allah, puasa itu adalah aku yang akan memberikan pahalanya. Dan pahala itu akan kami berikan secara langsung setelah mereka mengerjakan puasa itu. Pahala ini langsung diganjar kali Gusti Allah. Makanya puasa Ramadan ini Bapak Ibu, kalau kita lakukan dengan penuh ikhlas, maka insya Allah apa yang didawahkan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berterima niku tok, ternyata dikuatkan lagi di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Man qoma, nek mau man shoma sing nomor 2 niki man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge sing melakukan ibadah sholat tarawih, jadi man qoma itu mendirikan. Qoma itu berdiri untuk melakukan ibadah sholat. Ya kuwi termasuk sholat tarawih niku. Makanya pahalanya sangat besar. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Sapa wong sing menjalankan ibadah salat tarawih imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Nah itu panjenengan dia termasuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek jenengan nek traweh aja aras-arasen Bapak Ibu. Soale iki ngono perintahe Kanjeng Nabi. Jelas dikuatkan dalam hadis Rasulullah itu jelas. Makanya awake dhewe aja terus aras-arasen nek salat traweh. Pahalanya begitu besar. Yang sunnah diberikan pahala seperti sholat wajib, yang wajib akan dilipat gandakan 10 kebaikan menjadi 70 kebaikan dan sampai dengan 700 kali lipat. Dan ternyata di dalam kitab itu Bapak Ibu 700 kali lipat itu tidak bisa dihitung kelipatannya. Nah itulah jemaah sekalian, maka pada bulan Ramadan ini marilah kita senantiasa apa yang sudah diperintahkan oleh Allah ini kita lakukan dengan penuh sadar diri, dengan penuh ikhlas. Poso ya ikhlas, sholat tarawih ya kudu ikhlas. Maka apa pahala-pahala yang harus kita raih? Amalan mendulang pahala di bulan Ramadan itu termasuk tadi sholat tarawih, sedekah jariyah panjenengan, gitu. Panjenengan infak nang masjid niki ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nek ceritane Bapak Ibu, orang yang bersedekah itu menjadi miskin. Aku kok belum krungu wong ahli ibadah, wong ahli sedekah, wong kan gawane sedekah saiki melarat. Ora enek. Jenengan pernah dengar tidak? Wong sedekah kok melarat? Mboten. Orang bersedekah itu malah semakin hari semakin diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, sapa wong sing bersyukur marang aku kadhawuh Gusti Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Jelas Bapak Ibu. Dan jenengan gadai sekarang di alam dunia ini, kalau panjenengan punya kesempatan harta benda yang banyak, semua itu adalah kita harus sadar bahwa itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dengan titipan itu kita bisa memanfaatkan tidak? Dengan sedekah kita sudah sebagaimana, sudah sejauh mana ibadah kita, sudah sejauh mana sedekah kita, zakat kita. Nah ini harus kita introspeksi diri kita sendiri masing-masing agar kita paham. Berarti nanti besok di alam berikutnya kita akan diberikan menu-menu yang berbeda. Nek nang donya saya iki jenengan teng alam sahadat iki senengane reno-reno. Gitu. Pengen pentol mangan pentol, pengen mie ayam mangan mie ayam, gitu. Pengennya apa? Saniki yang teng donya niki lho masyaallah Bapak Ibu kula sampai bingung. Ana sing jenenge mie petir dipakan, gitu. Mie petir, enten mie bledek. Enten saniki teng pundi niku pojokan niku. Mie bacokan to napa niku? Masyaallah Pak. Sing tumbas teng kene mie bacokan to napa niku? Gacokan nggih. Lah niku sing tumbas masyaallah Bapak Ibu. Kula lewat badhe asar lewat mriku. Sampai kula badhe isak nggih lewat mriku maneh. Tiyang ini kasih untel-untelan niku. Perkara pengen mangan mie gacokan niku. Ya Allah. Kula mikir, iki kira-kira mungkin salat maghrib ora iki. Lha wis bar asar wis ngantri teng mriku sampai badhe isak iku. Lha kira-kira iki lho salat maghrib ora iki. Perkara urusan nang donya tok iki nggih to. Perkara pangan ngoten ku dipun kejar seperti itu, dia jangan sampai melupakan dengan akhirat. Maka sholat itu jangan kita tinggalkan. Seneng urusannya donya kita tetap rapopo Pak Bapak Ibu. Tapi aja sampai ngelanekno akhirat. Seneng mie ayam, seneng mie gacokan, seneng nopo-nopo, tapi tetap aja sampai ngelanekno ibadah kita wonten rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mansoma, dengan mankoma, tarawih jenengan, ibadah jenengan, ditambah lagi dengan qiraatil Quran, maos Al-Quran. Ya, dengan membaca Al-Quran ini Bapak Ibu, panjenengan kula aturi. Ternyata di dalam hadisnya Rasulullah niku enten golongan tiyang sekawan niku ingkang dipun arep-arep kalih swarga Bapak Ibu. Pengen ngertos jenengan, sinten sing diarep-arep kalih swarga? Boten panjenengan pengen mlebet swarga, tapi swarga niku arep-arep panjenengan. Ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu mustaqatun arba'atin nafar. Jadi swarga itu merindukan 4 golongan Bapak Ibu. Nomor setunggal yang dirindukan itu siapa? Mereka adalah
talil Quran, wong sing seneng maca Al-Quran. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi kesempatan jenengan pas ulang Ramadan niki yo aja bosen-bosen oleh maca Al-Quran. Ya tapi kedah ngoten, namanya membaca Al-Quran kalau kita tidak mampu harus kita gunakan. Karena ada beberapa kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Quran itu harus kita fahamkan tentang makharijul hurufnya, piye carane maca Quran kuwi, tempat keluarnya hurufnya itu bagaimana, bagaimana kita membaca huruf A, bagaimana membaca huruf H, Ha, Kha, Gha, Kha lah ini. Maka nek jenengan ningali ning Al-Quran Bapak Ibu, niki teng wingking piyambak niku biasanya enten gambar mulut mangapoten nggih. Nah, termasuk ada lehernya. Lah itu adalah bagian-bagian dari makharijul huruf. Dicontohkan sedikit dalam leher ini saja. Leher kula panjenengan sedaya niki lho Bapak Ibu. Niki mawon ada tempat keluarnya huruf Al-Quran ini ada 6 macam yang disebut dengan huruf al-khalqi. Al-khalqi, huruf yang keluarnya berada di tengah tenggorokan ini. Tenggorokan gini, gulune kula panjenengan sedaya. Tenggorokan bagian bawah ini keluarnya huruf A, H, A, H. Dan ini nak panjenengan ngaji, ini guru ngaji, guru Al-Quran akan memahami itu Bapak Ibu. A, H. Tenggorokan tengah ada hurufnya H sama dengan A. H, A, Ain. Wong dhewe nek ngarani ngain. Ain, A, H dan A. Tenggorokan paling atas adalah Kha sama Gha. Ya, ini harus kita pahami. Maka kalau kita membaca Al-Quran, ya kudu harus ada gurunya. Enek gurune sing jak kita ngaji. Ojo ngaji terus sak karepe dhewe. Nah, makanya kalau di bulan puasa di bulan Ramadan ini kita disuruh bertadarus Al-Quran itu dalam rangka belajar membaca Al-Quran. Maka harus ada gurunya yang mendampinginya. Nek maca iki ben ada yang mendampinginya. Tidak cul-culan sak karepe dhewe. Ada kiainya yang harus nunggui, mengarahkan bacaannya. Oh, ini bacaan ikhfa, ini bacaan iqlab, ini bacaan idgham. Ya, ini bacaan ada mad far'i, ada mad tabi'i yang asli dibaca dengan 2 harakat. Ada mad far'inya, ada 14 macam jenisnya. Ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah qasirah, mad silah tawilah, ada mad badal, mad iwad, ya, mad harfi musyabah ada. Nah, ngoten-ngoten itu dari mempelajari Bapak Ibu. Dan nek ngerti, ya, enggak ngerti. Akhirnya nek gak ngerti maca ngono iki gak paham, Pak. Akhirnya kita yo ngajine menjadi piye? Nek tanpa guru ngajine. Wis pokoke manut kiai ini dipian. Ternyata kalau yang dulu-dulu itu enggak pernah, Pak. Sekarang, Pak, yang ngaji-ngaji sekarang itu mendetail dengan ilmu tajwidnya harus dipelajari. Mad lazim harfi musyabbah dipelajari. Ada bacaannya alif lam mim. Itu adalah bacaan fawatihus suwar, pembuka surat di dalam Al-Quran. Nah, niku kedah dipahami. Enten alif lam mim shad. Kenapa kok shad nganggo de? Nah, itu nek jenengan mboten kertas asal mulanya hurufnya dalam Al-Quran tulisannya itu nanti tidak paham. Kok shad kok nganggo de? Padahal shad itu tulisannya shad pakai alif dan dal. Maka dibaca dengan qalqalah. Iki sing wis paham dengan bacaan Quran nanti paham, Pak. Seperti shad iki gitu. Shad. Kula niki kelingan rumiyin niki enten Yai Sepuh Mbah Yai Malahim Sukarjo niki. Rumiyin ngajinipun piyambakipun niku ngaos, Pak. Enten tiyang sik mboten enten tiyang niku piyambake ngaos terus saestu mriku. Kula ngrungokne. Macane shad piyambake pakai qalqalah. Shad. Diterangkan beliaunya. Kula tasih kelingan. Niku teng Masjid Agung Darussalam. Ya, kula soalnya mulai dari tahun 91 muntem Masjid Agung Darussalam. Dadi ngrungokne Mbah Yai Malahim niku ngaji teng Masjid Agung Darussalam niku sudah menggunakan ilmu tajwidnya. Luar biasa niku Mbah Yai Malahim. Sukarjo to nggih.
niki kan termasuk Sukoharjo lho. Kula kelingan Bayi Malakim niku ngaos niku bacaan Fawatihus Suwar, membuka surat dalam Al-Qur'an niku piyambake maca alif lam mim shad. Ono de Pak. Ternyata de-nya itu karena shad itu aslinya adalah shin pakai alif dan dalnya pakai sukun, maka dibaca dalnya menjadi qalqalah. Nah, ini loh Pak. Dan nek ngeten iki nek kula panjenengan sedaya mboten nate ngaji mboten kertas ya mboten paham. Maka pahala Al-Qur'an kita membaca ini satu hurufnya Al-Qur'an kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Kalau sudah di bulan Ramadan ini menjadi 70 kali kebaikan dan bahkan sampai 700 kali kebaikan diberikan pahala ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan loh Pak. Ganjarane poso niki kados ngoten niku. Ya, makanya jenengan nek pas Ramadan ngene iki monggo kita sareng-sareng yang ingin belajar Al-Qur'an nggih kedah dipelajari saestu-estu Pak. Aja ngaji sak karepe dhewe. Sing men ngertos ustaz-ustaz ngeten iki nggih kita mengarahkan. Aja kur terima darusan saja Pak. Kur darus tapi tidak ada yang mengarahkan. Enek sing salah dibeno bae. Oh itu kurang ifanya, ini kurang idghamnya. Ya sekali-kali ada gurunya yang menjelaskan. Memberikan bacaan satu ayat dalam Al-Quran, kita jelaskan. Oh ini matobi'i, ini bacaan ikhfa, ini adalah iklab, ini ada idghamnya. Nah kita jelaskan. Biar dalam konteksnya belajar kita di bulan Ramadan ini benar-benar ada sesuatu yang berbeda. Hati aja ngaji ini kurtima darusan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin pulau yang macam coba apa tadi Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Piye itu ngono kuping ora kena iki. Tajwide nanti. Maca Qur'an harus bertajwid tuh. Di rumah ora kena, di rumah ya terus piye? Ya, mana ifanya, mana idghamnya. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kita kenapa Al-Qur'an talil Qur'an ini adalah bagian-bagian yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, usia-usia panjenengan yang sudah 50 tahun ke atas pun ojo sampai panjenengan nglalekne Al-Qur'an. Sak sempaten jenengan usahakan kalau di bulan Ramadan syukur nek sedina iso sak juz ndak apa-apa. Kalau selama nanti 30 hari panjenengan saged mencapai dengan 30 juz sudah sangat bagus sekali. Kanjeng Nabi niku nek pas Ramadan Bapak Ibu. Niku tengene kitab dipun jelasake niku ngajinipun Kanjeng Nabi niku setiap hari dipersimak kali malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini selalu menyimak Rasulullah Muhammad SAW ngaji Quran. Nggih sami kali kula panjenengan sedaya. Tapi benten malih Imam Syafi'i, Imam Madzhab yang kita akui, yang kita amalkan amalannya, membaca Al-Qur'annya setiap harinya membaca Al-Qur'annya itu Bapak Ibu sampai dengan khatam. Jadi setiap bulan loh, saulan ini khatam 60 kali. Ping sudah khatami. Lah jenengan kira-kira wis khatam pinten Pak? Arifin. Ya, Ustaz Rafiq sudah khatam berapa kali kita? Ya. Kita membaca kita sudah khatam berapa kali? Maka sempatkanlah karena bagian-bagian orang yang senang membaca Al-Qur'an ini dipun rinduke kali swarga Bapak Ibu. Jadi jenengan rasa golek swarga mesti dirindukan dengan surga karena dengan membaca Al-Qur'an itu yang nomor 1. Yang nomor 2 Bapak Ibu, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafidil lisan. Wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Ojo gampang dikei mulut kalih Gusti Allah iki gampang-gampang dinggo padu kalih tanggane, padu kalih dulure. Gitu. Muring-muring kalih yogane. Ya, niki harus kita jaga Bapak Ibu. Karena orang kalau hatinya selalu muring-muring, gampang serengenan, gampang ngamuan, itu bahaya mendekati penyakitnya di dalam hatinya. Makanya jenengan Bapak Ibu, nek saat ini jenengan gak ada penyakit Bapak Ibu, nek panjenengan sakit praktek nek saestu niki. Ya, ojo sampai jenengan iku duwe gelo ati geting kalih tiyang. Ojo sampai duwe geting kalih dulure,
utawa duwe getih kalih tiyang sepuhe atau getih kalih tanggane. Lah nek jenengan nggadahi penyakit niku saestu nek mboten gerah kula bijui kalih panjenengan mboten. Praktek nih. Jenengan nek nggadahi getih kalih tiyang kok panjenengan mbok empet di dalam diri kita ini. Maka cara ibarat itu kaya udun Bapak Ibu. Udun kan cilik. Nek jenengan atine nggotem semakin getem atine akhirnya meledos dadekne penyakit iso darah tinggi, asam urat, kolesterol. Iki reno-reno penyakite. Lha nek penyakitnya jenengan kok gak mari-mari. Panjenengan kok gak mari-mari, panjenengan kedah introspeksi diri. Jadi orang sing pemaaf. Njaluk sepura kalih tiyang panjenengan getingi. Nek jenengan geting kalih dulure, lan njaluk sepura kalih dulure. Nek jenengan geting kalih tiyang sepuhe, njaluk sepura kalih tiyang sepuhe. Insyaallah penyakitnya kula panjenengan sedaya dibuak dening Gusti Allah. Nah, niki lho Bapak Ibu. Jadi penyakit kok gak iso ilang-ilang nang awake dhewe kudu introspeksi diri. Ya, introspeksi diri dan bisa menjaga lisan kita. Maka yang kedua ini dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Kita wa hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Jangan sampai orang itu senengane muring-muring serengan ngejak tukaran wae. Masya Allah, nah tiang-tiang ngenten iki ya Allah Bu, susah panjenengan malah dipun paringi penyakit terus kali Gusti Allah. Iso-iso tambah stroke lah. Kenapa orang kena stroke? Ya karena itu, karena akibat dari dirinya sendiri ini yang menjadi sakit dalam hatinya ini yang mengakibatkan kita menjadi sakit. Nomor setunggal mau napa Bapak Ibu yang dirindukan surga talil Quran. Yang kedua wa hafidhin lisan. Engkang nomor 3 Bapak Ibu, karena mengejar waktu juga ya. Waktu ini soalnya dibatasi, harus kita batasi juga. Wal imil ji'an. Engkang nomor 3 itu memberikan makan orang yang sedang kelaparan. Dan ini Bapak Ibu, kesempatan jenengan pas bulan Ramadan ini jenengan sakit bantu memberikan orang yang kelaparan ini, termasuk dirindukan swargane Gusti Allah. Rasa panjenengan golek swarga tapi jenengan malah digoleki swarga. Mergo panjenengan menjadi orang yang wamut imiljian, yang suka membantu kepada orang yang kelaparan. Nah niki. Kata Bapak Ibu, jenengan saiki pas Ramadan iki golek ganjaran jenenge mendulang pahala di bulan Ramadan itu kathah. Sak polahe kula panjenengan iki dipun ganjar kalih Gusti Allah. Contoh kecil, mulai panjenengan bari sare jenengan mundonga. Nggih to? Bismika Allahumma ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ganjaran meneh. Gitu. Panjenengan badhe mampet kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ganjaran meneh. Lho Pak, ning donya iki asline ganjaran iki tambah akeh, tambah gampang Pak. Malah nek digoleki cara dosane itu tambah angel mestine. Ya, tapi nah kalau kita mengeterapkan sunah-sunah Rasulullah, masuk kamar kecil Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Metu kamar kecil ya oleh ganjaran meneh. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, oleh ganjaran. Panjenengan badhe dahar oleh ganjaran. Saiki ini maca bismillahirrahmanirrahim. Iso dawa ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lho kaya ngoten lho Bu. Panjenengan dipun paring ganjaran kathah kali Gusti Allah. Sak polahe kula panjenengan sedaya niku bikin ganjar. Gitu. Mulai bangun tidur sampai panjenengan badhe tidur malah niku oleh ganjaran terus. Ya. Kapan pahala yang kita sekarang kita kumpulkan di dunia ini? Puasa kita, sholat kita, sedekah kita, besok suatu saat kita akan mengalami kehidupan yang keempat, yaitu di alam barzakh Bapak Ibu. Di alam barzakh atau di alam barzakh kubur. Masa nek wong sing pegak kabundut, sedoyo semuanya manusia akan mengalami meninggal dunia. Ya, karena dengan meninggal dunia kita panjenengan Bapak Ibu, besok kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya amal-amal kita di dunia inilah yang pada akhirnya akan bisa menolong kita. Posone jenengan, salate jenengan, zakate jenengan, sedekah jenengan, itu menunya besok di alam barzakh kubur. Nah,
Soalnya wis ora nek nemu neh apa neh. Mi gacokan wis ora payu. Alam barzakh kubur wis gak payu. Itu to. Mi ayam pentol wis gak payu kabeh. Masyaallah. Sing payu napa? Amal kesanen panjenengan teng donya niku. Sedekah jenengan, posone jenengan, zakate jenengan. Dan niku sing saged nulung panjenengan benjing teng alam barzakh. Di alam tempat penantian itu sudah mulai amal pahala kita ini sudah akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, dengan kehidupan kita di dunia ini, marilah kita benar-benar kita lakukan, kita laksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh ketulusan hati kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu, insya Allah waktu pas sesuai dengan dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW, yang dirindukan surganya oleh Allah adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Wong sing poso bulan Ramadan. Hadi posone jenengan teng bulan Ramadan iki mboten sia-sia. Soalnya panjenengan termasuk dipun gandrungi kali swarga. Diharapkan oleh surga. Ya, tadi surga itu merendukan kepada 4 golongan itu Bapak Ibu. Satu tadi adalah tali Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga ada mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat ada wasaimi fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu, itulah beberapa amalan-amalan pahala yang harus kita raih Bapak Ibu, karena di bulan Ramadan ini adalah termasuk bonusnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala kepada kita itu sangat luar biasa. Maka jangan kita lewatkan, upayakan di bulan Ramadan ini panjenengan sangat maksimal semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan amal ibadah kita. Karena kita belum tentu sekarang kita masih sehat, belum tentu kita akan ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita lakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Dan marilah kita tutup dengan doa, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyatin sholihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amatal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sawati sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, wa sallallahu sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.